Di sini gue bakalan ngasih tips ke kalian untuk cepet move on dari mantan. Di sini gue bakalan ngasih 6 tips biar bisa move on sama mantan. Langsung aja ke tips yang pertama. Itu ada, kita itu harus curhat atau berbagi cerita ke teman dekat. Misalnya kayak kalian punya 1, 2, atau 3 teman dekat. Ketika kalian putus, ya udah kalian berbagi cerita aja sama dia. Jadi biar kalian tuh nggak ngerasa ya ampun diri gue sendirian banget gitu. Terus yang kedua ada menerima dengan ikhlas. Selain dengan cari teman atau menceritakan kesedihan kalian ke teman, kalian juga harus bisa ikhlas nerimanya. Sekarang gini, misalnya kalian putus, terus kalian bilang gue udah move on, tapi hati kalian tuh nggak ikhlas, ya itu semua hoax. Berarti nggak mungkin kalian bisa move on tanpa hati yang ikhlas gitu. Itu yang paling penting tuh, ikhlas. Terus yang ketiga itu ada stop ngestalkin mantan. Kalian udah bilang gue udah move on, tapi kalian masih sering cek sosmednya, IG gitu, IG-nya, Facebook, atau ya nanya-nanya ke teman deketnya mantan gitu. Kan katanya udah move on, terus ngapain masih sering stalkerin gitu loh, buat apa? Kalau misalnya kalian udah diputusin atau kalian memilih untuk putus, ya udah nggak usah ada ikatan lagi, nggak usah ada rasa pengen mencari tahu yang lebih mendalam tentang mantan kalian gitu. Terus yang keempat itu ada fokus dengan apa yang kalian kerjakan. Misalnya kalian lagi fokus buat ngejar skripsi nih, buat yang semester akhir ditandain, ya udah kalian fokus aja sama skripsi kalian, gak usah kalian menyampur adukan antara skripsi kalian dengan kisah percintaan kalian gitu. Ya udah, kalau misalnya dia aja udah bisa move on dari lu, kenapa lu enggak gitu loh. Terus kan move on itu enggak semudah yang diomongin gitu. Semua bakalan mudah kalau mindset pikiran kalian itu bisa gitu. Kalau misalnya kalian berpikir kayaknya gue nggak bisa nih hidup tanpa dia, buset, sebelum lu kenal sama dia lu bisa nggak hidup? Bisa kan? Nah jadi mau ada dia ataupun mau nggak ada dia, ya seharusnya kalian bisa menikmati hidup kalian dengan senang, dengan selalu merasa bersyukur gitu. Terus yang kelima itu ada memanfaatkan waktu dengan hobi. Misalnya yang hobinya masak, abis putus ya udah rajin-rajin aja masak. Biar apa? Biar orang rumah tuh seneng. Terus kalau misalnya yang hobi pergi-pergi, ya udah abis kalian putus kalian pergi aja sesuka kalian, mau pergi ke sini kayak mau pergi ke sana kayak. Yang ngerasain seneng kan kalian, orang lain cuma bisa apa, ngeliat doang kan, sama berkomentar seharusnya tuh kalian gini gitu. Yang bisa ngerasain dan bisa menaikkan mood kalian itu diri kalian sendiri gitu ya. Terus nih, ini yang terakhir, yang keenam. Yang keenam itu ada gunakan kualitas waktu bersama keluarga atau teman. Kalau yang pertama itu tadi kan menceritakan. Nah sekarang itu gunain kualitas waktu kalian bersama teman atau enggak keluarga kalian. Misalnya nih sering-sering ngumpul sama keluarga di rumah. Terus kalau misalnya keluarganya itu ayah atau mamahnya kerja, ya udah kalian bisa ngumpul bareng teman. Kan sekarang juga ngumpul bareng teman nggak mesti harus ke tempat-tempat mewah kan. Kalian juga bisa ngumpul aja di rumah sambil bikin-bikin snack atau makanan ringan kayak gitu. Atau kalau misal kalian males bikin, boleh beli gitu kan. Terus yang paling utama itu, kalau misal kalian udah berpikir atau udah mengambil keputusan untuk nggak ada hubungan lagi dengan mantan ataupun mantan yang berpikir kayak gitu, ya udah lakuin, jalanin, ikhlasin. Toh kalau misalnya kalian bisa move on dari mantan cepet, kalian juga bakalan bisa lebih cepet dapet penggantinya yang baru, yang lebih baik dari mantan, yang bisa lebih ngertiin kalian dibandingkan mantan, dan
kalian jangan pernah bilang mantan itu baik, karena kalau misalnya mantan itu baik, nggak mungkin mantan itu ninggalin kalian ataupun kalian memilih pergi dari mantan gitu. Terus selain itu kalian juga harus berpikir kenapa bisa dia ninggalin kita, atau mungkin juga karena diri kitanya yang salah, diri kita banyak kurangnya kayak gitu. Terus yang terakhir nih, yang paling akhir yang harus kalian garis bawahi, jangan pernah ngerasa diri kalian itu lebih ataupun kurang. Jadi kalian itu harus ada di pertengahan antara lebih dan kurang. Karena ketika kalian merasa lebih, mungkin aja mantan itu menjauh dari kalian karena kekurangan kalian yang kurang bisa ngertiin pasangan gitu. Terus kalian juga jangan pernah ngerasa terlalu kurang banget, karena bisa aja pasangan kalian yang merasa ya udahlah, pacar gue nggak bisa ini, pacar gue nggak bisa itu, pasangan gue nggak bisa apa yang gue mau. Ingat ya, kalian itu saling melengkapi, bukan saling menyuruh-nyuruh gitu. Toh jadi kalau misalnya pasangan kalian banyak nuntut ini itu, dan itu hanya untuk kepentingan pribadi pasangan kalian, jadi mendingan diudahin aja. Gue rasa itu cukup ya, tips move on singkat, padat, dan jelas dari gue. Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian yang lagi mencoba untuk move on. Selamat move on.